Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan masih dalam tafsiran dari Al-Quran Surat Al-Baqarah, yang kali ini memasuki ayat ke 72. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah oleh kalian wahai Bani Israel, ketika kalian telah membunuh seseorang, kemudian kalian saling tuduh soal siapa yang telah melakukan pembunuhan itu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyingkap ma kuntum taktumun, apa yang kalian sembunyikan. Tafsiran dari ayat ini, qala wadhkuru idza qataltum nafsan fatanaza'tum bi sya'niha. Ingatlah oleh kalian ketika kalian membunuh seseorang kemudian kalian berselisih setelahnya. Kullun yadfa'u an nafsihi tuhmatal qatli. Masing-masing dari kalian menolak dituduh sebagai pelakunya, pembunuhnya. Sementara wallahu mukhrijum ma kuntum tukhfuna min qatlil qatil. Allah Subhanahu wa taala menyingkap siapa di antara kalian sesungguhnya yang menjadi pembunuhnya. Adapun cara Allah Subhanahu wa taala menyingkap siapa pembunuhnya dijelaskan di ayat yang setelahnya. Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqul nadribuhu bi ba'dihha. Kami katakan kepada mereka, idribuhu bi ba'dihha. Pukullah mayat itu dengan sepotong dari daging sapi yang telah kalian sembelih. Kadzalika yuhyillahu al-mauta. Demikian itulah Allah Subhanahu wa taala
menghidupkan yang telah mati, wa yuriikum ayatihi, dan memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya, la'allakum ta'qilun, agar kalian menjadi orang yang berfikir atau berakal. Kita lihat tafsiran dari ayat ke-73. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, faqulna idribu al-qatil bi juz'in min hadhihi al-baqarah al-madhbuhah. Pukullah mayat itu dengan sebagian daging sapi yang telah disembelih sebelumnya. Fa innallaha sayab'atsuhu hayyan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya kembali dalam keadaan hidup. Wa yukhbirukum an qatilihi, lalu nanti mayat itu akan mengabarkan kepada kalian tentang siapa yang telah membunuhnya. Ini petunjuk ya, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Kadzalika yuhyillahu al-mauta yaumal qiyamah. Dan demikianlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan yang mati pada hari kiamat. Artinya itu hendaknya menjadi sebuah peringatan bagi mereka Bani Israel bahwa Allah nanti akan menghidupkan semua yang sudah mati pada hari kiamat. Jadi bukan kali itu saja, tapi ini sekali lagi sebagai pemberitahuan kepada Bani Israel bahwa Allah akan membangkitkan semua yang sudah mati. Kadzalika yuhyillahu al-mauta yaumal qiyamah. Allah menghidupkan yang mati pada hari kiamat. Wa yuriikum ya Bani Israel mu'jizatihi. Dan akan memperlihatkan kepada kalian wahai Bani Israel soal mukjizatnya. Ad-dalata ala kamali qudratihi ta'ala, yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaannya. Likai tatafakkaru biuqulikum, agar kalian berfikir dengan akal-akal yang telah kalian miliki. Fatamtani'u an ma'asihi, sehingga dengan itu kalian menahan diri dari bermaksiat kepadanya. Nah, Allah ingin menampakkan tanda-tanda kekuasaannya. Allah Maha Kuasa. Kemudian berikutnya di ayat yang ke-74, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semua, ternyata semua itu tidak menjadi sebuah pelajaran bagi Bani Israel, tidak membuat mereka sadar. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika, fahiya kal hijaratu aw ashaddu qaswah." Kemudian setelah itu, qasat qulubukum, hati kalian justru malah mengeras, bukan melunak, malah tambah lalai, bukan sadar. Fahiya kal hijarah, sampai-sampai hati yang mengeras itu kal hijarah, mengeras seperti batu, au ashaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, sementara dari batu itu yatafajjar minhul anhar, memancar darinya air, karena saking banyaknya menjadi sungai-sungai. Wa inna minha lamma yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, dan di antara batu itu juga ada yang terbelah, lalu keluar dari sela-sela batu terbelah itu air. Wa inna minha lamma yahbitu min khasyatillah, ada juga batu yang meluncur jatuh dari gunung min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai atas apa yang kalian kerjakan. Tafsiran dari ayat ini, walakinnakum lan tantafi'u bidzalika, akan tetapi kalian wahai Bani Israel, lam tantafi'u bidzalika, tidak mengambil manfaat sedikit pun dari mukjizat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Idz ba'da kulli hadhil mu'jizat al-khariqah ishtaddat qulubukum, sebab yang terjadi setelah Allah Subhanahu wa taala menampakkan mukjizatnya, setelah Allah Subhanahu wa taala menampakkan keagungannya, kekuasaannya, justru hati-hati kalian, hati-hati Bani Israel malah mengeras, ya. Wa ghaludat, dan menebal. Falam yanfud ilaiha khair, tidak ada satu kebaikan pun yang dapat masuk, ya, kepadanya. Walam talin amamal ayat al-bahirah allati uritukumuha, dan hati itu tidak menjadi lunak di depan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah perlihatkan di hadapan mereka. Di saat mereka bingung, ya, saling tuduh, berselisih soal siapa yang menjadi pelaku pembunuhan, ya, Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya, yaitu dengan cara menyuruh mereka untuk memotong, ya, memotong sebagian daging sapi, kemudian daging tersebut dipukulkan ke jasad mayit, ya, maka hidup kembali. Ini adalah kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan di hadapan mereka, tapi ternyata tidak bermanfaat bagi Bani Israel, ya. Setelah ditampakkannya kekuasaan Allah di hadapan mereka, mukjizat Allah di hadapan mereka, yang terjadi malah hati mereka semakin keras, ya. Semakin keras, semakin menebal, tidak lunak. Hatta sarat qulubukum mithla hijarah as-samma, sampai-sampai hati kalian wahai Bani Israel, seperti yang disebutkan di ayat tadi, itu seperti batu yang keras, ya. Seperti batu yang keras, bal hiya asyaddu minha ghildatan, bahkan lebih keras lagi dari batu, ya. Ternyata hati yang keras itu, ya, kondisinya lebih keras daripada batu yang keras sekalipun. Bahkan kerasnya hati itu bisa melebihi kerasnya segala sesuatu. Ini mengerikan, ya. Mengerikan. Nah, ada banyak hal yang membuat hati seseorang keras. Di antaranya adalah maksiat, kemudian juga kesombongan, ya. Kemudian pembangkangan terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti yang terjadi menimpa pada Bani Israel, ya. Mereka tidak dengan serta-merta hatinya menjadi keras, melainkan itu semua melalui proses, ya. Proses penentangan demi penentangan, proses pembangkangan demi pembangkangan, proses maksiat demi maksiat yang dilakukan, sampai akhirnya hati menjadi keras, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar agar hati kita lunak, hati kita tetap baik. Di antaranya dengan apa? Az-zikr, ya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tentram, hati menjadi lunak, ya. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sampai mengatakan, inna dzikra la yu'ti dzakir quwwatan. Sesungguhnya zikir itu benar-benar memberikan kekuatan kepada orang yang melakukannya, sehingga dia mampu mengerjakan sesuatu yang sebelumnya tidak dimampuinya dalam keadaan dia tidak berzikir, ya. Jadi di balik zikir itu ada kekuatannya, di balik zikir ada kekuatan. Nah, zikir benar-benar dapat memberi kekuatan kepada orang yang melakukannya, sehingga dia punya kekuatan untuk melakukan segala hal yang sebelumnya tidak dimampuinya. Dan ini nyata, ya, ini nyata terjadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata mengatakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub kalau ternyata zikir itu tidak memberikan pengaruh apapun. Maka kita tidak boleh menyepelekan, tidak boleh menganggap enteng persoalan zikir, ya. Bacalah azkar, bacalah zikir-zikir setiap kali selesai dari melakukan apa? Salat. Jangan disepelekan, ya. Jangan disepelekan, jangan dengan alasan sibuk, ya. Kemudian setelah selesai sholat langsung pulang. Jangan dengan alasan mau ini mau itu. Setelah selesai sholat langsung pulang, ngobrol. Apalagi melakukan hal-hal yang tidak berguna. Berzikir, ya. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zikir mempunyai kekuatan, ya. Zikir mempunyai kekuatan. Nah, jangan sampai, ya, kita lalai dan akhirnya akibatnya fatal.
hati kita menjadi keras. Ya. Nah, qala bal hiya ashaddu minha ghilzatan li'anna minal hijarah ma yattasi'u wa yatafarraj hatta tansab. Kemudian di ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa batu saja, ya, batu saja yang begitu keras ternyata bisa memberikan manfaat, ya, bisa memberikan manfaat. Nah, ini batu. Sementara hati yang sudah mengeras sulit untuk bisa mengambil manfaat dari sesuatu. Ya. Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi, ya, menjelaskan bahwa di antara batu itu, ya, ada yang mampu memancarkan air. Saking banyaknya air itu kemudian, ya, jadi seperti sungai-sungai. Nah, ini batu, ya, yang dikatakan keras. Tapi ternyata kerasnya batu masih jauh kalah dibandingkan dengan kerasnya apa? Hati. Ya. Dibandingkan dengan kerasnya hati. Sehingga orang yang hatinya keras itu memang betul-betul tidak bisa mengambil manfaat, ya, dari setiap pelajaran yang hadir di hadapannya. Ini musibah, ya, kalau sudah seperti itu. Nah, karena Allah mengatakan wahiyya kal hijarah au ashaddu qaswah. Hati yang keras itu seperti batu atau bahkan lebih keras lagi dari batu. Waliyadzubillah. Nah, qala li anna minal hijarah ma yattasi'u wa yatafarraj hatta tansabbal minhul miyah sabban. Di antara batu itu ada yang lebar, wa yatafarraj, kemudian dapat memancarkan air, hatta tansabba minhul miyah, sehingga tumpahlah air itu dari batu tersebut. Nah, fatasiru anharan jariyatan, kemudian menjadi sungai yang mengalir. Ya. Wa minal hijarah, dan di antara batu itu juga ada yang ma yatasadda fayanshaq. Ada, ya, batu yang terbagi menjadi dua bagian. Fatakhruj minhul uyun wal yanabi, dari sela-selanya keluar mata air, wal yanabi, dan genangan-genangan air. Wa minal hijarati ma yasqutu min a'alil jibal. Ada juga batu yang jatuh dari mana? Dari atas gunung. Ya, karena apa? Khasyatan, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyatan lillahi taala. Nah, min a'ali al-jibal min khasyatillahi ta'ala wa ta'zimihi, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Nah. Berikutnya ayat yang ke-75. Qala afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kalian, wahai kaum mukminin, sangat menginginkan an yu'minu lakum, agar orang-orang Yahudi itu percaya kepada kalian, sementara qad kana fariqum minhum, sebahagian dari nenek moyang mereka, yaitu Bani Israel, yasma'una kalam Allah, dulu mereka telah mendengar kalam Allah, thumma yuharrifunahu, namun kemudian mereka merubahnya, min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahaminya, wa hum ya'lamun, itu mereka lakukan dalam keadaan mereka mengetahuinya. Tafsiran dari ayat ini, qala ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimin. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada kaum muslimin. Ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimin, anasitum af'ala Bani Israel. Apakah kalian lupa dengan segala tindak tanduk Bani Israel? Fatama'ta nufusakum an yusaddiqal yahudu bidinikum. Kemudian kamu merasa ingin, punya harapan dalam diri kalian, dalam dirimu, an yusaddiqal yahud bidinikum, agar Yahudi mempercayai agama kalian.
Allah ingin mengingatkan kepada kaum muslimin, jangan lupakan perbuatan Bani Israel, yang mereka ini nenek moyangnya kaum Yahudi. Sehingga kalian tidak perlu terlalu berambisi agar semua orang Yahudi itu percaya kepada agama kalian. Ingat, tindakan nenek moyang mereka saja sudah sedemikian rupa buruknya. Dan itu jangan dilupakan. Ya. وَقَدْ كَانَ عُلَمَاؤُهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ مِنَ التَّوْرَاتِ. Ulama mereka dulu telah mendengar kalam Allah yang terdapat dalam kitab Taurat. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ. Namun kemudian mereka malah merubahnya. Ya. Merubah kalam Allah yang ada dalam kitab Taurat. بِصَرْفِهِ إِلَى غَيْرِ مَعْنَاهُ الصَّحِيحِ. Dengan memalingkannya kepada makna yang tidak benar. Ba'dama aqalu haqiqatahu, setelah mereka mengetahui hakikatnya. Au bitahrifi alfadhihi, atau mereka merubah lafadznya. Jadi ada dua cara yang mereka lakukan dalam merubah kitab Taurat dulu. Yang pertama, merubah maknanya dari makna yang benar kepada makna yang tidak benar. Yang kedua, merubah lafadznya, merubah teksnya seperti yang akan mereka lakukan nanti. Ya. Wa hum ya'lamuna annahum yuharrifuna kalam Rabbil alamin 'amdan wa kadhiban. Dalam keadaan mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu terhadap kalam Allah Rabbul alamin 'amdan wa kadhiban adalah merupakan sebuah kedustaan dan unsur kesengajaan. Ya, sebuah kedustaan dan unsur kesengajaan. Nah, di kalangan umat ini, ya, dari kalangan kelompok-kelompok yang menyimpang, banyak yang merubah, ya, kalam Allah, dan itu mengikuti gayanya Bani Israel. Ya, seperti merubah, ya, hurufnya, lafadznya, yang semestinya wa kallamallahu Musa dirubah menjadi wa kallamallaha Musa. Ya. Wa kallamallahu Musa, ini yang berbicara adalah Allah. Tetapi ketika dirubah harokatnya wa kallamallaha Musa, maka Musa yang berbicara. Tujuannya apa? Untuk menyebarkan sebuah paham bahwa Allah itu tidak punya sifat kalam. Ya, Allah tidak punya sifat kalam. Ada juga yang merubah makna, ya, seperti merubah makna istawa dengan istaula. Ya, istawa dirubah maknanya menjadi istaula, berkuasa atau menguasai. Nah, padahal itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tindakan-tindakan merubah ayat-ayat Allah, merubah kitab Allah, ini mengikuti gaya Bani Israel. Dulu diturunkan ke tengah-tengah mereka kitab Taurat. Setelah kitab Taurat ada di tengah-tengah mereka, mereka merubahnya. Merubah maknanya dan juga merubah lafadznya. Dan itu mereka lakukan dengan sengaja dan penuh dengan kedustaan. Ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala hendaknya menjadi perhatian kita kaum muslimin agar jangan terlalu berambisi menginginkan supaya orang-orang Yahudi itu mempercayai agama kita. Nah, qala wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Ayat yang ke-76. Wa idza laqul ladzina amanu, mereka apabila berjumpa dengan orang-orang yang beriman, maka mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin, namun ketika mereka bersama dengan sesamanya, qalu, maka mereka mengatakan atuhaddithunahum, apakah kalian akan menyampaikan kepada kaum muslimin, ya, bima fatahallahu alaikum, tentang sesuatu yang telah Allah terangkan kepada kalian soal Nabi Muhammad, ya, liyuhajjukum bihi inda rabbikum, supaya kalian dapat hujjah di sisi Rabb kalian, afala ta'qilun, tidakkah kalian berfikir? Tafsir dari ayat ini, qala haula al-yahudu
idza laqul ladzina amanu qalu bilisanihim amanna bidinikum wa rasulikum al-mubasysyar bihi fit Taurat. Mereka orang-orang Yahudi apabila berjumpa dengan orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengucapkan dengan lisan-lisannya, amanna bidinikum. Kami percaya terhadap agama kalian. Wa rasulikum, dan percaya juga kepada Rasul kalian yang sudah disampaikan beritanya di dalam kitab Taurat. Wa idza khala ba'dhu haula'il munafiqina minal yahudi ila ba'din, tetapi ketika mereka bersama-sama dengan sesamanya, dengan golongannya, ya, maka mereka berkata kepada temannya dengan nada pengingkaran, qalu fi inkar atuhadditsunal mu'minin, apakah kalian akan menyampaikan kepada kaum mukminin bima bayyanallahu lakum fit Taurat, tentang apa yang telah Allah jelaskan kepada kalian dalam kitab Taurat, min amri Muhammad, soal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litakuna lahumul hujjah alaikum inda rabbikum yaumal qiyamah, supaya kalian punya hujjah di sisi Rabb kalian pada hari kiamat. Afala tafqahun fatuhadziru, tidakkah kalian berakal? Ya. Jadi ketika berjumpa dengan kaum mukminin, mereka seolah menampakkan bahwa mereka percaya kepada Islam, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi ketika mereka bersama dengan golongannya, ya, maka mereka saling mengingatkan. Nanti kalian kalau bertemu dengan kaum mukminin jangan pernah menceritakan sesuatu yang sudah Allah jelaskan dalam kitab Taurat tentang kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Karena itu di ayat sebelumnya Allah mengingatkan kita agar jangan terlalu berharap orang-orang Yahudi itu mempercayai agama kita. Ya, ada hubungannya antara ayat yang ini dengan ayat yang sebelumnya. Ya, jangan terlalu percaya, jangan terlalu berharap. Ya, mereka orang-orang Yahudi itu mempercayai agama kita. Karena kenyataannya mereka ketika bertemu dengan kaum mukminin seolah-olah menampakkan kalau mereka itu percaya kepada agamanya kaum mukminin dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di belakang itu justru mereka berupaya untuk menyembunyikan segala sesuatu yang menyangkut kebenaran tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan apa yang mereka lakukan ini jelas sama dengan kebiasaan nenek moyangnya, yaitu Bani Israel. Qala awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kemudian di ayat yang ke-77 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa meskipun mereka orang-orang Yahudi seperti itu keadaannya, ya, melakukan kedustaan di hadapan kaum mukminin, ya, seolah-olah menampakkan kepercayaannya kepada agama Islam dan kepada Rasulullah, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibohongi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lakukan secara terang-terangan. Ya. Tafsiran dari ayat ini, qala ayaf'aluna kulla hadhil jaraim, apakah mereka akan tetap melakukan kejahatan-kejahatan ini, ya, kejahatan demi kejahatan, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Wala ya'lamuna annallaha ya'lamu jami'a ma yukhfunahu wa ma yadharunahu. Apakah mereka tidak tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini hendaknya menjadi perhatian bagi kita semuanya agar keadaan kita tidak berbeda antara ketika kita berada di tengah-tengah orang banyak dengan ketika kita sendirian. Ya. Para salaf
mereka memberikan semacam motivasi dengan mengatakan bahwa siapa yang selalu memperbaiki dirinya di saat berada di tengah-tengah banyak orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaannya pada saat dia sendirian. Ya. Demikian sebaliknya. Siapa yang dia selalu memperbaiki keadaannya di saat sendirian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaannya pada saat dia berada di tengah banyak orang. Jadi tidak ada bedanya bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, ya, apakah saat dia sendirian atau ketika berada di tengah-tengah orang banyak. Kalau ketika sendirian semangat melakukan ibadah, maka begitupun ketika berada di tengah-tengah banyak orang. Ya. Kalau ketika berada di tengah-tengah banyak orang semangat melakukan ibadah, maka begitupun ketika sedang sendirian. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang tersembunyi dan apa yang tampak. Selanjutnya ayat yang ke-78, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyu wa inhum illa yadhunnun. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka orang-orang Yahudi ummiyun, ada yang buta huruf. Ya, di antara mereka orang-orang Yahudi ada yang ummi, buta huruf. La ya'lamuna al-kitaba. Tidak mengerti tentang Alkitab, enggak bisa membaca. Illa amaniyun. Mereka hanya memiliki angan-angan yang bohong saja. Wa inhum illa yadhunnun, dan mereka hanya menduga saja. Tafsiran dari ayat ini, qala wa minal yahudi jama'atun yajhaluna al-qira'ata wal kitabah. Di kalangan orang-orang Yahudi ada segolongan yang mereka tidak pandai membaca, tidak juga pandai menulis, ya. Wala ya'lamuna at-Taurat. Sama sekali enggak tahu soal kitab Taurat. Wa ma fiha min sifatin nabiyillah wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Ya, soal sifat Nabi Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma indahum min dzalika illa akadzib wa dhunun fasidah. Apa yang ada pada mereka hanyalah kedustaan dan selalu menduga-duga dengan dugaan yang jelek. Ya. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa ternyata ya, tidak semua orang-orang Yahudi ya, mengerti tentang apa isi kitab Taurat. Namun demikian, ya, pertentangannya kepada Nabi Muhammad SAW sangat keras. Dalam keadaan mereka tidak pernah baca apa itu kitab Taurat. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini kondisinya, ya, banyak di kalangan kaum muslimin. Tidak mengerti apa-apa, tetapi yang dikedepankan hanyalah emosi, kemarahan, prasangka yang buruk, yang jelek. Ya. Mudah mengatakan, oh ini sesat, itu sesat. Ya. Ini ajaran baru, ini agama baru, dalam keadaan gak ngerti, ya, soal Islam. Gak ngerti soal Islam. Gak ngerti soal agama. Melihat ada yang, cara sholatnya beda, langsung dikomentari. Padahal dia berwudu saja belum tentu bisa. Bahkan gak ngerti. Atau bahkan tak pernah sholat. Gak pernah sholat, tapi ketika ada orang yang melakukan sholat di luar kebiasaannya, menurut pendapatnya atau menurut pandangannya, langsung memberikan vonis sesat, vonis keliru, agama baru. Nah, dulu di kalangan Yahudi ada yang seperti itu. Yajhalun, gak paham. Bahkan disebut buta huruf oleh Allah di sini. Ummiyun, gak bisa nulis, gak bisa baca. Tapi soal menyalahkan Nabi Muhammad dan ajaran Nabi Muhammad paling depan. Ya, Nabi sesat ini gak benar. Nah, Islam, ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan gak ngerti, gak pernah baca kitab Taurat. Ya, sementara sebahagian dari mereka, ya, para ulamanya dahulu yang membaca pun berusaha untuk menyembunyikan kebenaran soal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi sekali lagi banyak di kalangan kaum muslimin yang seperti ini kondisinya. Ya, mudah menuding, mudah menyalahkan, mudah mencap. Ya. Nah, hanya karena melihat ada satu amalan yang mungkin masalah furu'iyah, ibadah, ya, dengan cepat memvonis bahwa ini ajaran baru dalam keadaan tidak pernah mempelajarinya. Dan yang taunya juga berusaha untuk menyembunyikannya. Ya, baca sebenarnya, ngerti, tapi berusaha untuk menyembunyikannya. Ya. Betul sih ini tidak ada contohnya, tapi dah kumaha deui kan gitu. Betul ini enggak ada contohnya. Enggak ada keterangannya dalam kitab ini, dalam kitab itu, tapi menyembunyikannya. Ya, kenapa sih sampai menyembunyikannya? Satu, keinginan yang dicapainya. Apa itu? Keuntungan dari sisi apa? Dunia, syahwat, hawa nafsu. Ya. Nah, berikutnya ayat yang ke-79. Qala fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Fawailun, sungguh binasa, celaka. Lilladzina yaktubuna al-kitab. Orang-orang yang mereka yaktubunal kitab, menulis kitab. Ya. Biaidihim, dengan tangan mereka sendiri. Menulis firman Allah, ya, dengan tangan mereka sendiri. Nah, thumma yaqulun, kemudian setelah itu mereka mengatakan hadza min indillah. Ini sesuatu yang datang dari sisi Allah. Padahal sudah tidak asli. Ya, padahal sudah tidak asli. Banyak ditambahi atau dikurangi. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Tujuannya ya, untuk memperoleh keuntungan dunia yang sedikit. Ya. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka sungguh celaka apa yang telah mereka tulis dengan tangan-tangan mereka sendiri. Wa wailun lahum mimma yaksibun, dan sungguh celaka, binasa apa yang mereka usahakan. Tafsiran dari ayat ini, qala fahalakun wa wa'idun syadidun li ahbaris su minal yahud. Ya. Kebinasaan dan ancaman yang keras bagi pendeta yang jelek, ulama Yahudi yang jelek, alladzina yaktubunal kitaba bi aydihim, yang mereka menulis kitab dengan tangan-tangannya sendiri, ya, mengutip firman-firman Allah. Tsumma yaqulu, namun setelah itu mengatakan hadza min indillah. Ini betul-betul ya, firman Allah. Wa huwa mukhalifun lima anzalallahu ala nabiyhi Musa alaihi salatu wassalam. Padahal sebenarnya apa yang ditulisnya itu menyelisihi apa yang sesungguhnya telah Allah turunkan kepada nabinya Musa alaihi salatu wassalam. Liyakhudhu fi maqabili hadza 'aradad dunya. Tujuannya agar mereka dapat mengambil ya, keuntungan dunia sebagai upahnya. Falahum uqubatun muhlikah. Maka bagi mereka uqubah muhlikah, hukuman yang membinasakan. Bisababi kitabatihim hadzal batil bi aydihim, dengan sebab penulisan yang mereka lakukan ya, dengan tangan-tangannya yang mengandung kebatilan. Walahum uqubatun muhlikatun bisababi ma yakhudunahu fil muqabili minal malil haram karrishwah wa ghairiha. Dan mereka pun akan mendapatkan hukuman yang berat dengan sebab mereka mengambil ya, dari upah ya, berupa harta yang haram karrishwah wa ghairiha, seperti rishwah dan semisalnya. Riswah suap ya, seperti suap dan semisalnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-79 ini menjelaskan bahwa dari kalangan mereka orang-orang Yahudi ada yang pandai membaca dan pandai menulis. Kalau sebelumnya dari kalangan mereka ada segolongan yang buta huruf. Nah, sekarang ada di kalangan mereka yang pandai baca, pandai nulis. Bahkan mungkin lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan yang pertama. Ya. Mereka kemudian menuliskan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak sesuai dengan faktanya. Mereka berdusta.
itu sesungguhnya bukan firman Allah. Isinya adalah hal-hal yang menyelisihi apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mereka dagangkan, ya. Mereka dagangkan tulisannya itu untuk mendapatkan keuntungan apa? Dunia. Maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawailun, celaka. Ya. Dan ternyata mereka-mereka yang dikatakan pandai menulis, pandai membacanya ini masuk dalam kategori apa? Ahbar, pendeta, ulama Yahudi. Ya. Ini juga menjadi pelajaran, ya, bagi kita, sebagai cermin bagi kita betapa banyaknya dari kalangan kaum muslimin orang yang dikatakan alim atau bahkan dianggap sebagai ulama tetapi membohongi apa? Umat. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan dunia. Tidak sedikit yang membohongi umat. Ini persis seperti, ya, ulama Yahudi dulu yang mereka menulis sesuatu, kemudian mereka katakan ini firman Allah, padahal bukan, membohongi manusia. Ya. Sekali lagi di zaman sekarang, di tengah-tengah kaum muslimin banyak orang yang dianggap sebagai alim, dianggap sebagai ulama, kemudian menyampaikan sesuatu atau menulis sesuatu tapi isinya membohongi umat. Ya, membohongi umat. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya adalah mendukung kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah umat. Padahal tahu kalau itu adalah batil. Dicarikan dalilnya, sengaja dicarikan dalilnya. Untuk apa? Memperkuat kebiasaan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Padahal itu salah. Dalam keadaan tahu kalau itu adalah salah. Tujuannya apa? Supaya dapat keuntungan dunia. Ya, semakin dicintai di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah umatnya, semakin dilulukan, ya, dan seterusnya. Baik. Dan dari ayat ini juga bisa kita simpulkan bahwa usaha yang haram maka hasilnya pun haram. Ya, usaha yang haram maka hasilnya haram. Orang-orang Yahudi menulis sesuatu, ya, yang isinya kedustaan, dinisbatkan kepada Allah bahwa ini sebagai firman Allah, padahal bukan, kemudian didagangkan, ya, untuk mendapatkan keuntungan dunia. Kata Allah di akhir ayat, ya, wa wailul lahum mimma yaksibun. Sungguh binasa, celaka, mimma yaksibun, apa yang telah mereka usahakan. Jadi kesimpulannya, usaha, ya, perniagaan, dagang atau mendagangkan sesuatu yang haram, maka hasilnya pun, pendapatannya pun haram. Ya, pendapatannya haram. Nah, berikutnya ayat yang ke-80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa qalu, dan mereka berkata, Bani Israel, ya. Bani Israel berkata, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Ya. Maka kata Allah, Qul, ya, tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, wahai Rasul, attakhadtum indallahi ahdan? Apakah apa yang kalian ucapkan ini memang sudah ada janji antara diri kalian dengan Allah? Karena Allah itu tidak akan menyelisihi apa? Janjinya. Ya. Ataukah taquluna 'ala Allah ma la ta'lamun? Kalian mengucapkan sesuatu tentang Allah yang tidak kalian ketahui. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala wa qala banu Israil lan tusibana an-nar fil akhirah illa ayyaman qalilatal adad. Banu Israel mengatakan bahwa kami tidak akan tersentuh oleh api neraka di akhirat kecuali hanya beberapa hari saja. Ya, dalam hitungan hari yang sebentar, qalilatul adad, hitungan hari yang sebentar. Qul lahum, maka katakan kepada mereka, ayyuhar rasul, wahai rasul, mubtilan da'wahum, dalam rangka
membantah klaimnya, pengakuannya. A'indakum ahdun minallah bihadza? Apakah memang ada janji ya Allah kepada kalian soal ini? Fa innallaha la yakhlifu ahdahu, karena Allah itu tidak akan menyelisih apa? Janjinya. Bal innakum taquluna 'ala Allah ma la ta'lamuna biftira'ikumul kadzib. Mereka tidak bisa menjawab. Ya, mereka tidak bisa menjawab hingga akhirnya ya justru innakum, kalianlah wahai Bani Israel, taquluna 'ala Allah, yang selalu mengucapkan sesuatu tentang Allah ma la ta'lamun, yang tidak kalian ketahui. Biftira'ikumul kadzib, dengan kedustaan yang selalu kalian buat. Nah, jadi pengakuan, klaim Bani Israel bahwa mereka di akhirat nanti tidak akan tertimpa atau tersentuh api neraka adalah pengakuan yang batil, pengakuan yang tidak benar. Kalau seandainya memang betul seperti itu kenyataannya, tentu ya, Allah sudah menerangkannya. Nah, kemudian ayat yang ke-81, satu ayat lagi. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ketahuilah, man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang melakukan kesalahan, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan telah diliputi oleh dosanya, fa ulaika ashabun nar, maka merekalah penghuni neraka. Ya. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Nah, ayat ini seolah menjelaskan ya, ayat yang sebelumnya, bahwa klaim tidak tersentuhnya oleh api neraka ini klaim yang membutuhkan apa? Bukti. Ya, ini klaim yang membutuhkan bukti, karena Allah menjelaskan bahwa siapa yang melakukan kesalahan dan diliputi oleh dosa, itulah yang akan masuk ke dalam neraka. Ya, itu yang akan masuk ke dalam neraka, dan mereka akan kekal di dalamnya. Tafsiran dari ayat ini, qala fa hukmullah tsabitun. Keputusan Allah ya, itu sesuatu yang telah tetap. Sesuatu yang telah tetap, sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat. Ya. Artinya bahwa orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan kesalahan, orang yang menentang Allah, menentang Rasulnya, itu bagiannya di mana? Di neraka. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Anna man irtakabal atham hatta jarrathu ilal kufr, bahwa siapa yang melakukan dosa hingga menyeretnya kepada kekufuran, wastawalat alaihi dunubuhu min jami'i jawanibihi, dan menguasai ya, dirinya dosa-dosanya dari segala sisinya, wa hadza la yakunu illa fi man asyraka billah, dan ini biasanya tidak terjadi kecuali kepada orang yang menyekutukan Allah, fa ulaika humul musyrikun, maka mereka adalah kaum musyrikin, wal kuffar, dan kaum kufar, alladzina yulazimuna nar jahannam, yang mereka akan menetapi neraka jahanam mulazamatan daimatan, dalam waktu yang selama-lamanya, la tanqati, tidak akan terputus. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun Bani Israel, walaupun orang-orang Yahudi mengklaim bahwa mereka tidak akan tersentuh api neraka, maka nggak bisa diterima klaimnya. Ya. Karena klaim tersebut membutuhkan bukti yang real, bukti yang jelas, sebab Allah sudah punya ketetapannya. Allah sudah punya hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Surga bagi kaum mukminin, neraka bagi kafirin, musyrikin. Nah. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.